Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ya teman-teman yang baru hadir, minta tolong dikencengin tap-tap layarnya ya, minta tolong. Aduh. Teman-teman yang baru hadir, minta tolong ya dikencengin tap-tap layarnya, di-share, terus diposting ulang. Terima kasih. Ini pakai apa ya live-nya ini? Terima kasih Kak Uye. Lid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya mau bikin judul tentang jalan lurus. Dan Oten naik bertanya, judulnya ya. Oten naik bertanya. Naik 10. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz ada nggak sih? Atau Ustadz lewat doang? Salam kenal, iya salam kenal juga Kak. Maaf ya, saya tuh pakai kacamata setiap kali live. Pakai kacamata soalnya ada lampu gede di depan saya. Saya harus bikin yang terang-terang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terang-terang gitu supaya supaya pencahayaannya bagus di muka. Bisanya bahas agama orang. Masih pagi udah panas aja Ten. Belum mulai aku Ten, belum mulai. Aku ini belum mulai loh Ten. Baik teman-teman, hari ini kita bakalan diskusi dengan judul jalan lurus. Kenapa saya ambil jalan lurus ini? Karena lagi panas di VT saya ya. Ini pencerahan untuk oten-oten teman-teman. Sebelum kita diskusi, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan emosi, bukan jalan fanatisme, tapi jalan kebenaran yang Engkau ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Lapangkanlah hati kami untuk menerima kebenaran dan jujurkanlah akal kami dalam menilainya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi oten-oten, hari ini saya mau kalian tuh naik terus kalian bertanya saja Ten. Karena saya tahu kalau misalnya kalian itu menjawab bakalan muter-muter kayak kipas angin rusak. Ya. Sampai sekarang minta iya, karena kita selayaknya hamba harus dituntun terus-menerus. Yang tersesat itu orang-orang yang gak mau minta petunjuk. Baik Ten, sebelum kalian datang, sebelum kalian naik di atas, kalian dengerin dulu sedikit pencerahan dari saya ya. Jadi gini teman-teman. Assalamualaikum untuk semuanya yang baru hadir. Terima kasih sudah hadir. Teman minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di post. Ramai. Gabung semuanya. Teman-teman, setiap agama keamatan. Setiap kitab itu bicara tentang jalan kebenaran. Tapi pertanyaannya satu. Ada satu pertanyaan. Yang mana? Benar-benar menunjukkannya. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh pemegang agama. Kalian yang mengaku bahwa saya agama Islam. Kalau kita jelas ya, jalan lurus kita itu adalah syariat. Tujuannya itu Allah, petunjuk jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau kita udah jelas, udah fix, udah final, nggak ada permasalahan lain.
Kalau Oten masih bingung sampai sekarang teman-teman, sebenarnya jalannya yang mana, Tuhannya yang mana, itu masih bingung mereka. Masih belum kenal sama jalannya, masih belum kenal petunjuk jalannya, masih belum kenal pula sama Tuhannya. Ya. Di dalam Islam, kita membaca doa ini setiap hari. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Jalan lurus itu nyata, bisa dikenali, bisa diikuti. Malam ini kita nggak akan debat pakai emosi ya teman-teman ya. Yang baru gabung Oten-Oten santai aja. Kita nggak akan saling menghina. Kita pakai kitab masing-masing dan kita pakai yang pertama. Apa yang saya bilang sebagai kompas, akal sehat. Akal sehat harus kita pakai dan kita benar-benar junjung tinggi. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan kita akal untuk dipakai, bukan dilempar, bukan dibuang, ya. Tapi nggak kayak di santai aja. Kita nggak butuh yang rame-rame, kita butuh yang mau pakai akal terus menerima, mau mendengarkan. Kalau Edis itu orang yang suka menghujat, ya. Oke, kita. Yang Oten-Oten yang mau naik, tunggu dulu. Oten-Oten yang mau naik sebentar. Saya selesaikan dulu pencerahan saya hari ini. Abis itu kalian mau bertanya, silahkan ya. Silahkan bertanya. Gitu. Jadi teman-teman, kita akan lihat bagaimana Al-Quran mendefinisikan jalan lurus. Bagaimana Bible sendiri berbicara tentang jalan keselamatan. Dan akhirnya siapa figur sentral yang benar-benar dijadikan petunjuk jalan oleh Tuhan. Hari ini kita akan bahas dan saya mau lihat Oten ini punya modal apa untuk mempertanggungjawabkan jalan lurus mereka ini, teman-teman. Di dalam Islam, Allah tidak membiarkan manusia itu tanpa arah, teman-teman. Dan jalan lurus itu tidak abstrak, tapi diwujudkan dalam sosok seorang rasul yang hidupnya bisa diteladani, ajarannya terjaga, dan misinya itu jelas. Maka live ini akan kita arahkan pada satu pertanyaan besar. Jazakallah khair, Kak Abe. Satu pertanyaan besar. Apakah jalan lurus itu konsep? Ataukah jalan lurus itu mengikuti Rasul terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya teman-teman, silahkan yang Oten dan yang pencari kebenaran, mari kita duduk bersama, naik di atas. Yang mau bertanya silahkan, kami persilahkan tempat ya, dengan hati terbuka. Dan ingat, kami itu, saya di sini karena basikal saya itu logika. Jadi yang saya paling utamakan itu adalah akal sehat. Akal sehat harus dipakai. Jangan sampai kalian buang itu akal kalian di tong sampah itu. Ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Apa itu jalan lurus menurut Al-Quran? Jadi teman-teman, di dalam Islam, jalan lurus itu bukan perasaan, bukan pengalaman spiritual pribadi kayak Oten yang selalu bilang, saya ketemu sama Yesus di dalam mimpi. Saya bertemu Yesus, itu jalan saya, ketemunya di dalam mimpi, woi. Yang bukan bilang ketemu Yesus itu saya tiba-tiba aja udah ketemu Yesus. Yesus datang, ada ya di dalam piti seseorang itu ya, Yesus datang nggak pakai baju dia. Gimana ceritanya? Jalan bisa akan kayak GPS. Penentunya siapa sih? Tuh. Nah, itu yang harus benar-benar dipelajari, jangan sampai kalian salah arah. Jadi teman-teman, di dalam Islam, jalan lurus itu bukan perasaan, bukan pengalaman spiritual pribadi, bukan juga hasil dari mimpi atau bisikan batin. Al-Quran menjelaskan jalan lurus itu
di dalam surah Al-Fatihah ayat 6, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang jalan orang yang engkau beri nikmat, itulah jalan lurus ya. Dan Allah jelaskan lagi di dalam surah An-Nisa ayat 69, orang-orang yang engkau beri nikmat itu siapa? Para nabi, orang syidik, orang syuhada, dan orang salih. Itu adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan jalan lurus. Baca Al-Hijr ayat 6. Apa masalahnya? Surah itu ayat apa masalahnya ayat itu? Adik, ini ya, oten-oten ya. Oten, kalian tuh kalau komen itu yang berkualitas dikit, aduh, janganlah kalian tunjukin lah kalian tuh ini siapa? Raka ini siapa? Teman-teman yang mau naik typing dulu oten apa muslim ya. Yang mau naik typing dulu oten apa muslim. Jadi teman-teman, artinya apa? Yang namanya jalan lurus itu mengikuti jalan para nabi, bukan tukang ngarang jalan. Bukan si tukang ngarang jalan si Paulus. Ya. Bukan orang yang suka ngarang jalan sendiri, bukan tafsir bebas, tapi mengikuti sosok nyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diutus langsung. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang sebagai jalan yang nyata. Di dalam Islam, Allah tidak hanya memberikan kitab, tapi Allah juga memberikan teladan hidup. Teladan hidup di dalam Islam itu siapa? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah bilang apa? Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Itu kata Allah langsung. Kata Allah, perhatikan baik-baik teman-teman. Allah tidak bilang kitab saja cukup, tapi Rasul itu sendiri dia jadikan contoh teladan hidup. Jadi Islam itu jelas. Cara sholat dari Rasul, cara berdoa dari Rasul, cara berakhlak dari Rasul, cara mengenal Allah itu dari Rasul. Semuanya. Jalan lurus itu mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, ibadahnya dari Rasulullah yang ajarkan kepada kita. Bukan mengklaim cinta Tuhan, tapi menapaki jejak utusannya. Tiba-tiba aja, kalau mengikuti Yesus, maka kalian akan selamat. Selamat itu apa? Selamat dari kecelakaan, selamat dari pembunuhan, atau selamat apa di sini? Kalau orang mengklaim selamat itu banyak, tapi nggak tahu selamat dari mana. Selamat dari fitnah bisa juga, selamat dari kecelakaan mobil, selamat dari hujan bisa juga. Mana Yesus bilang kalau misalnya menyembah aku maka akan masuk surga, malah diusir. Malah diusir sama kalian. Diusir sama Yesus kalian. Baca Bible. Iya betul itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian itu tiba-tiba bilang, jalan kami ini udah lurus, udah ngikutin Yesus, soalnya Yesus bilang siapa ikutin dia bakalan selamat. Ternyata selamatnya selamat apa? Betul. Selamatnya selamat apa coba? Enggak ada. Karena gini Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lah, kalian bikin apa? Apa yang kalian lakukan? Kehendak Bapa itu apa? Enggak ada. Bapak nggak pernah suruh kalian untuk menyembah Yesus. Nggak pernah. Tiba-tiba menyembah Yesus. Akhirnya Yesus
bilang apa? Enya kalian pembuat kejahatan kalian itu. Coba kalian bayangin, udah capek-capek ya kalian itu nuhanin Yesus ya kan, capek-capek ngayal itu punya jalan lurus, ternyata diusir sama Yesus. Diusir kalian sama Yesus gara-gara kalian nuhanin dia tuh nggak mau. Tuhan itu nggak mau dia itu udah apa wanti-wanti kalian tuh bakalan panggil dia Tuhan suatu hari nanti. Makanya muncullah ayat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dia lanjut, nanti akan ada banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat atas namamu? Bukankah kami mengusir setan atas namamu? Bukankah kami melakukan banyak mukjizat atas namamu? Maka aku akan jujur kepada mereka. Enyah kalian, aku tidak mengenal kalian. Kalian itu pembuat kejahatan. Diusir. Capek. Kalian tuh capek-capek malah diusir sama dia. Kalian itu ya gimana caranya kalian mau nempuh jalan lurus kalau konsep ketuhanan aja belum jelas. Nanti ditanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan apa manusia? Tuhan sama manusia. Yang mati itu Tuhan apa manusia? Itu manusia. Lalu kapan kalau yang mau hidup lahir turun ke dunia itu Tuhan, tapi yang mati dibilang manusia? Itu siapa? Jangan-jangan zombie jalan-jalan di Yerusalem tiap hari, keliling-keliling itu Yerusalem, itu jangan-jangan zombie. Yang kalian sembah itu siapa coba? Tuhan apa manusia? Coba naik ten. Kalian tanya aja. Nanti aku jawab dari Al-Quran sama Bible, ten. Aku jawab dari Al-Quran sama Bible. Tenang, ten. Naik sini, ten. Istri keberapa kau? Waduh, kau ini ya, jangan meremehkan saya ya. Siapa ini? Oke. Jadi dulu ya teman-teman ya, ada yang mau naik teman-teman. Iya, rindu ketua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya bang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Iya ada sih. Ya, silakan bang. Kamu ini orang gila ya? Oh, kamu ini Islam apa Kristen? Islam. Terus, Kamu ini orang gila ya? kenapa kamu tanya kayak gitu? Ya nanya aja, pengen tahu aja. Kamu yang gila ya? Aku pengen tahu aja, kamu itu orang gila atau enggak? Kamu gila? Aku pengen tahu aja. Kamu gila? Tiba-tiba tanya gitu. Enggak. Kamu gila? Aku normal. Enggak. Aku normal. Lah, Aku orang normal. siapa yang berkotek dia yang bertelur. Biasanya kayak gitu. Enggak. Yang bilang orang gila itu biasa orang gila. Makanya bilang orang-orang gila gitu. Enggak lah, mana mungkin orang gila bilang dia orang gila, itu kan enggak mungkin. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan bukan? Aku enggak tahu itu, aku enggak tahu. Enggak ngerti aku. Jangan nanya sama bukan aku. Tuhan kan? Aku nggak ngerti, Yesus aku bukan nanya Tuhan, kamu kan? ini gila atau normal kamu ini? Nyamar kau. Kau mau tahu nggak kekuasaanku? Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Iya, betul. Aku tuh lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Tuhanmu itu melindungi dirinya saja di kayu salib. Itu nggak bisa. Kalau aku lebih bisa melindungi diriku daripada orang-orang yang suka menghujat kayak kalian.
Nggak bisa, malu banget mengakui Tuhannya manusia ya, malu ya. Malu banget kalian ya mengakui Tuhannya manusia. Malu banget kalian ya. Makanya punya Tuhan itu yang bener. Jangan nuhanin hamba, jangan nuhanin manusia. Akibatnya kayak gitu, botol. Aduh. Coba ten naiklah yang pinter-pinter ten. Janganlah naik untuk nunjukin kebotolan kalian. Tuhan kok manusia betul. Iya, Bang Bowo nakal. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang Islam? Kristen? Saya Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya pengen tahu nih ya. Oten itu kan ngajak nyembah Yesus. Tapi ketika saya tanya cara nyembahnya gimana, kok dia nggak tahu? Kan lucu. Cara nyembah Yesus yang benar itu gimana? Coba jelasin, Ten. Cara nyembahnya itu, Bang, biar Caca bantu jawab ya. Cara nyembahnya itu jingkrak-jingkrak di gereja, Bang. Emang ada ininya, ada aturannya itu. Kalau nyembah Yesus itu jingkrak-jingkrak dari Pokoknya nggak pakai siapa? aturan, Bang. Aturannya itu ngayal, Bang. Oh gitu. Oh, makanya gue Mereka itu suka, bingung cara mereka itu nyembah suka, Yesus itu gimana. iya, mereka itu suka Masa ada ngarang-ngarang, Bang. agama? Ya ada agama yang udah ribuan tahun, tata cara menyembah Tuhannya nggak tahu caranya gimana, nyanyi-nyanyi. Kalau ditanya nyanyi-nyanyi, dalilnya mana aturan menyembah Yesus nyanyi-nyanyi? Kan lucu. Ya, kalau Buddha, Hindu, Konghucu ditanya cara menyembah Tuhan mereka, dewa mereka, mereka bisa jelasin. Satu-satunya agama yang nggak bisa menjelasin tata cara menyembah Tuhannya cuman Oten. Jadi kalian itu pura-pura nyembah Yesus, ya Ten? Kalian ke gereja tiap hari itu ngapain? Kan nggak ada dalilnya sembahlah aku dengan cara jingkrak-jingkrak makan rumput dan kesurupan, kan nggak ada. Lucu Oten ini loh. Bingung gue. Murtadin ya, kalau mualaf seminggu jadi mualaf langsung diajarin cara menyembah Allah kalau mualaf ya kan. Kalau murtadin dicuekin. Ya, gimana murtadin? Mungkin murtadin bingung begini. Ini kita udah seminggu jadi Kristen tapi kok nggak diajarin cara menyembah Tuhan, ini gimana? Takut gue lama-lama jadi murtadin ini. Gimana sih cara menyembah Yesus? Ditanyalah sama temennya gimana cara menyembah Yesus. Nanya lagi ke sebelahnya. Aku pun nggak tahu, seumur hidup aku nggak pernah nyembah Yesus. Nyanyi-nyanyi kan nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya. Bingung Oten ini loh. Kaum yang sangat bingung. Nggak ada aturan menyembah Yesus. Atau ngadep kiri kek, atau telungkup kek, atau gimana, atau sehari berapa kali kek. Kok nggak ada dalilnya kan? Lucu Oten ini ah. Oke, terima kasih Kak. Saya mau terima kasih udah dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap ya Bang Bowo, mantap. Mantap. Yang satu kabur. Baik, Oten-Oten yang mau naik silahkan Oten-Oten ya. Itu pertanyaannya Oten-Oten, cara nyembah Yesus tuh kayak gimana sebenarnya? Kayak gimana caranya? Oke. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Oke Bang Idam. Mak, kita bukan Oten, tapi pendukung Mbak. Semoga Siap Bang. La ilaha illallah. Lanjutkan perjuangannya. Aku selalu share Amin. Amin Allah. video Cak La ilaha illallah. Mantap Cak dakwanya. Amin Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Bang dukungannya. Ya. Sehat Mbak ya? Mohon izin saya turun. Iya,
Siap. Ya. Lanjut. Mohon izin saya turunkan ya Bang ya. Hari ini kita Ya, main head to head dulu ya Bang ya. Nanti insya Allah kalau siap. memang ada time, Caca bakalan angkat teman-teman. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Baik, Oten, ayo silahkan lah. Saya ini mau tanya sama kalian tuh udah punya jalan yang lurus belum? Udah punya belum? Jangan-jangan GPS kalian ini rusak. Teman-teman, masalahnya Oten ini kalau ditanya soal Tuhan, itu mereka jawabannya semua muter-muter kayak kipas angin rusak. Coba. Halo, Iya, Bang Dedi, Islam Kristen Bang. ya, Kristen. Baik. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau dijawab? Nggak senang aja aku bicara sama kitab Goa ini. Kitab Goa. Kitab Iya. Goa itu yang dia duduk nyembah batu, terus dia bilang Allahku gunung batuku gitu ya. Nah, Kan Goa itu gunung batu ya. Yang jadi Allahnya Kristen. Betul nggak itu? oh, Allahnya Kristen itu kelihatan atau enggak? Kelihatan sih mana sih? Allahnya Kristen itu gunung batu. Coba mau lihat nggak ayatnya ini nih? Nih, saya Oh, Gunung Batu kah dia? tunjukkan ya Allahnya Kristen itu gunung batu. Oh, Goa katanya kan? lain. Nih saya tunjukin Kira alatnya. wujudnya Allahnya Kristen itu, jadi Allahnya Kristen itu Gunung Batu ya? Iya, Allahnya Kristen itu gunung batu. Nih, Begitu aja kehidupan Tuhan itu, firman-Nya begitu kah? enggak saya tunjukin dulu kan. Kamu bilang Goa, kitab Goa kan? Makanya. Iya, saya tunjukkan dulu ini Aku nih. ini, Nih, iya, nih saya tunjukkan Ya. kitab Goa tuh yang kayak gini. mana? Itu goa atau gunung? Majmur itu. Itu Nih, goa atau katanya gunung? Goa itu gunung batu. Kalau kau nih kayak masa nggak tahu Goa itu Mana apa? bisa? Goa itu gunung batu. Mau tahu nggak ini? Nih, itu- mana Mazmur Iya, itu iya, lagi? iya. Ada. Iya, iya, iya. Kok susah banget cari Iya, Mazmur iya. ini. Nih, Mana? nih, tunjukkan buat kau ya. Nih, makanya kau itu baca itu Bible-mu. Jangan kau ketekin Ya. dulu. Iya, Nih, udah aku baca. Mana? nih. Mana goa atau gunung? Gunung batu. Goa itu gunung Oh. batu. Kau tahu goa itu enggak? Goa itu apa? Goa ya, Dia gunung bentuknya ya, gunung lah. batu enggak itu? Goa ya goa, gunung ya gunung, beda konteks. Nih goa nih. Ya Tuhan bukit batuku, itulah goa. Main tuh lain goa itu Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku. Halo. Coba Iya, kamu, nih. kamu, Nih. kita ini kan belajar bahasa Allahku, gunung sebenarnya. batuku. Iya, Nih. kita ini kan cuma gunung, batuku, bukan goa batuku loh ya. Gunung batu itu apa goa? Iya, kamu nggak tahu. Nih, biar saya tunjukkan arti gunung batu. Goa adalah gunung batu tidak? Adalah nih, goa adalah biar saya tunjukkan. Nih goa ya. Nih. Mana? Gunung sama goa mana? Nih, goa nih ya. Goa ya, gunung lah. Gimana sih? Dasar bodoh. Penampakan goa dari luar. Goa itu nggak mesti di gunung. Goa itu nggak mesti Goa di gunung nih. Ini batu nggak ini? Iya. Hah? Ini batu nggak ini? Iya, Ini batu batu nggak tapi ini? iya, tapi nggak di gunung juga dia.
Lah nggak di gunung juga, tapi bergunung nggak itu? Hmm? Ya terserah kamu lah versi. Ya itu kan cara memandangmu begitu. Ya apalagi Itu apalagi. cara mandangku lah itu asli. Itu Iya. gambar, bukan cara mandangku. Itu Iya. orang yang bikin itu gambar, bukan aku yang mandang itu. Iya iya Orang iya yang iya. foto itu gua. Iya iya. Terus apalagi? Apalagi? Apa lagi? Hah? Kalau firman yang hidup gimana? Kalau firman yang hidup, Apa firman yang hidup? maksudnya masa kita kan nggak pernah lihat sesuatu yang ditulis apa tulisan ini kan bacaan. Tapi bagaimana kita mempercayai supaya kita kan apa ya? Kalau Kristen itu kan aku percaya, kalau Islam kan aku bersaksi. Sedangkan hukum Tauratnya itu kan tidak boleh jadi saksi dusta. Nah, sedangkan hukum itu harus berhubungan dengan mata. Bagaimana kita memandangnya gitu? Baik. Aku bersaksi, aku punya akal. Aku bikin kayak gitu ya. Aku bersaksi, aku punya akal. Pernah nggak kau lihat akalmu? Kepentingan Tuhan itu, hukumnya Tuhan itu buat manusianya, untuk melindungi manusianya dalam sisi finansialnya. Aku tanya sama kau. Sekarang gini. Aku bersaksi, aku punya akal. Pernah nggak kau lihat akalmu? Konsep hukum tidak begitu. Aku Lah, kok konsep percaya hukum nggak begitu? Maunya kau konsep hukum itu kayak gimana? Tuhan ada untuk manusia, ya kan, menyelamatkan jalan keselamatan. Berarti ada yang dilindungi fisik dan finansialnya. Oke. Nah, masalah kepercayaan itu bisa dipercaya, akhirnya bisa bersaksi setelah kejadian. Ini yang ditulis begitu. Aku percaya tulisan ini dan aku yang menjadi Bisa bersaksi saksi setelah kehidupannya. kejadian Begitu cara Sekarang- main sekarang hukumnya kutanya buat kamu. kau. Sekarang kutanya buat Oten. Kau oten apa Islam kau ini? Oh, aku Kristen. Kau bilang ke siapa oten? Nggak, aku nggak tahu Oten itu apa. Ya, Yang penting siapa kamu Oten bahagia kau? aja. Kita kan menyenangkan hati dan akal kita, ya kan, kamu bilang tadi itu kan. Baik. Ya, Aku bagaimana? Sekarang kutanya. Aku bersaksi kalau aku punya akal ini. Buktinya mana? Aku punya akal. Buktinya mana? Nih. Bukan aku begitu bisa cara bayar. konsepnya. Apa ya? Memang bahasanya, tapi cara mainnya nggak kayak gitu. Oh, cara mainnya. Oke. Loh, Kau kita mau cara ini mainnya main kayak di dalam gimana? dunia Tuhan. Kau maunya cara main kayak gimana, Ten? Nah, ya itu kan versimu. Kamu bicara boleh kan? Aku bicara boleh. Kalau di Kristen Oke. itu kamu lihat di dalam gereja itu nggak ada namanya dia bersaksi itu. Aku percaya, dia bilang begitu. Aku kalau bersaksi dia berarti dia menjalani kejadian dan disaksikan Apa 2-3 yang orang. terjadi, Makanya Ten? Kamu Yesus ngomongnya itu aja black selalu ada korban, rasulnya Ten. dan pengikutnya. Itu namanya saksinya, saksi kehidupannya. Nah, kalau kita zaman sekarang aku percaya. Nah, Oke, begitu biar beda ku kasih tahu. konteksnya. Biar ku kasih tahu sama kau. Google yang jawab ya, supaya kau itu berpengetahuan sedikit. Apakah selamanya saksi itu harus melihat? Nih ku tanya Google dulu. Google, apakah selamanya saksi itu harus melihat? Supaya data yang bicara ya. Ya, kita lihat bagaimana cara dunia menyampaikannya. Si itu harus melihat. Nih ya. Woi, mama. Nih. Ada pengecualian. Nih ya. Mana dalilmu? Mana lihat? Aku mau lihat tulisannya. Ini Google yang Cara jawab, Google denger. Nih. Iya. Ya, itu lihat ya di atas. Apakah- Ya. Nih. Secara umum, saksi wajib melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang disaksikan agar keterangannya kuat, terutama di pengadilan pidana. Namun ada pengecualian seperti saksi the audit atau mendengar dari orang lain yang bisa jadi alat bukti, petunjuk, atau persangkaan. Ada pengecualian enggak? Berarti enggak selamanya. Pertanyaannya tadi apa? Tapi Apakah selamanya lain saksi begitu itu cara harus melihat? bahasanya.
Dia itu Terus dapatnya mau dari kata dari gimana? Ini atas. kau ini pakai bahasa apa? Bukan begitu juga. Hah? Itu cara melihatnya itu memang dari atas. Kita itu nggak boleh menghilangkan satu titik ayat pun ya dalam beragama loh ya kan. Dalam hukum juga nggak boleh. Jadi dia harus Ih, menggenapi ini yang di orang ya. atas. Itu kata genap, genap gitu loh. Kata Kata menggenapi genap itu harus apa? kata genap itu Mana kan ada kata genap di digenapi. sini? Mana ada Ini kata kan genap bahasa di bahasa sini? Kristen. Bahasa Kristen tuh begitu. Nggak boleh menghilangkan Bahasa satu titik pun. Kristen. Bahasa Kristen itu bahasa Arab. Sekarang kutanya buat Hmm? kau. Sekarang kau bilang, Hmm. Tuhan itu yang turun menyelamatkan manusia. Jadi Hmm. wajib dilihat. Kalau dilihat nggak bisa Hmm. bersaksi, betul tidak? Betul. Oke. Sekarang kutanya buat kau. Yang kau percaya Yesus itu Tuhan apa manusia? Aku percaya ya loh. Aku kan belum pernah lihat ini. Orang Kristen tetap masih memang aku percaya ya. Aku bukan bersaksi loh ya. Aku Oke. percaya. Yesus itu. Kamu percaya Aku Yesus itu percaya. Tuhan apa manusia? Aku percaya Yesus itu Tuhan. Aku bukan Oke, bersaksi loh ya. Aku Yesus. percaya loh ya. Iya, aku Aku nggak percaya. bilang bersaksi. Aku nggak bilang bersaksi di Ya. sini. Kamu Ya. percaya Yesus itu dia datang sebagai Tuhan apa manusia? Jawab yang benar, yang jelas supaya yang di bawah dengar. Menurut Alkitab yang kubaca ya, aku percayanya itu jalan ceritanya yang menjelaskan bahwa dia datang Loh, itu kok sebagai. diam? Halo, halo. 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 Iya, iya. Ah, Halo. kamu percaya Yesus itu Yes, Tuhan Yesus. apa manusia? Aku percaya Yesus itu yang kubaca menurut Alkitabnya sendiri banyak sebutan di dalam kelahiran Yesus itu. Yang pertama membawa kelahiran Yesus itu dalam mimpinya Maria, malaikatnya berkata, berilah dia nama Yesus, dia putra Allah. Sebelum itu ada Pertanyaannya, manusia. Bang, jangan Hmm. kebanyakan. Lo, Pertanyaannya, iya boleh. Iya, yang iya, kau percaya iya, iya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu Tuhan. Mau lihat dari mananya? Kalau fisiknya manusia, Tuhan. fisiknya seperti manusia. Oke. Ya, kalau bilangnya gambarannya dari Tuhan itu divisualkan lewat ya, film-film itu ya. pertanyaannya Halo. dijawab dulu, jangan kemana-mana dulu jawabannya. Yang kamu percaya Yesus itu Tuhan apa manusia? Iya, aku percaya Yesus Tuhan. Ya, cepat sudah. Oke. Tuhan. Kamu percaya nggak Yesus itu dia turun dari langit, turun ke bumi menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus dosa kalian dari dosa waris Adam, betul tidak? Enggak. Enggak betul. Terus dia turun ke Enggak bumi betul. buat apa? Iya, sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Sekarang kutanya Ya. buat kau. Jalan itu tujuan apa jalan? Jalan itu media itu jalan. Oke. Medianya itu jalan harus ada betul. dilihat. Tepuk tangan Ya. dulu, teman-teman. Hari ini Oten Aduh, jawabnya bateraiku benar. habis lagi, Jalan aduh. itu media. Pertanyaannya. Iyalah, ntar habis. Nah, tujuannya itu siapa? Dia datang jadi media itu tujuannya kemana gitu loh? Nah, aku suka ini. Nah, kita itu kan tujuannya kita beragama itu kan karena kita ini apa ya, butuh jalan, butuh media, fasilitas supaya kita ini nggak gagal berpikir, nggak bersandar sama pikiran kita sendiri. Nanti kita kalau ngomong sembarang dibilang kita Tuhan, ya kan? Lebih baik. Nah, sekarang kan Tuhan itu kan maha cemburu. Nah, sedangkan Tuhan itu mengambil jalannya sendiri lewat kita. Begitu. Coba Bang Dedi dengerin pertanyaannya yang benar. Pertanyaannya itu dia datang kan jadi media, ya kan? Jadi jalan. Emang mau jalan kemana? Orang itu mau dibawa kemana itu orang? Oh, dibawa untuk selamat karena dalam dunia ini jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Selamat karena udah ada pagi bagi saudara-saudara seiman. Ya, pagi diselamatkan untuk para kresteng penyembah manusia yang tidak bersempak. Ya. Eh, ada emang kan saya kan betul kan? Betul kan? Benar Hah? nggak saya? Emang dia bersempak? Aku nggak tahu itu kan ya bicara boleh. Ya, kita kan diajak bilangnya Enggak, berakal. saya bilang Aman emang dia, aja. enggak, Ya, bicara mana tahu boleh. enggak, mana tahu saya salah. Emang dia bersempak. Aku nggak tahu itu, tapi bicara kamu boleh. Tenang aja, kita tetap harus berakal ya kan. Iya, pagi diselamatkan buat para penyembah manusia yang tak bersempak. Loh, kan saya nah, saya mohon petunjuknya gitu loh. Oh, nggak apa-apa. Bicara boleh, tenang aja, santai aja. Ya, saya santai. Apalagi? Ya. Terus? Iya, lanjutkan aja tadi narasinya sama Kakak Caca. Saya mendengar ketika agak sedikit melenceng atas tipuan-tipuan akibat tipuan dari pendeta, saya akan meluruskan. Sesungguhnya pendeta yang baik dan sempurna adalah Bunda Nora Aritonang. Gitu. Masya Allah. Itu baru Halo. betul. Oh ya. Halo, Ya. iya, apalagi? Apalagi? Enggak, ya udah itu aja. Tapi di Alkitab ditulis sampai kapanpun iblis itu ada di gereja. Bagaimana itu? Sampai kapanpun. Iblis ada di gereja, bagaimanapun itu. Loh, jangankan di gereja, di lubang hidungmu aja ada. Ah, masa sih? Iya. Kotoran dong berarti. Iya, bicara gitu gak konteksnya? Jadi sekarang ku tanya, Tuhan suka kotoran nggak? Tuhan suka kotoran nggak? Aku sih bukan Tuhan, cuma aku nggak tahu kalau pribadiku yang Nah, nggak kan ini suka kan sih. kita berbicara secara logik. Waalaikumsalam, sayang. Berbicara Tuhan suka kotoran nggak? Hah? Tuhan Enggak. Nggak. Nggak tahu aku. Tapi Aku kenapa? nggak tahu. Kenapa? Di dalam Ayub 27 nomor 3, Tuhannya Kristeng suka sama kotoran. Hmm? Hmm? Coba apa? Coba Ayub 27 nomor 3, coba abang buka. HP ku satu aja. Coba bacakan aja nggak apa-apa. Biar... Buka. Ya, bantu. Bantu, Ca. Bukan ya. HP ku yang satu dipakai itu VC. Aku ingat ayatnya mau ketawa. Itulah. Ayub 27 nomor 3. Kenapa Apa? Tuhannya Kristeng suka sama kotoran? Apa? 27. Wah, Risma. Ini ya. Aduh, aku ingat ayatnya belum baca aja aku udah ketawa aku. Itulah. Coba. Nah. Nih. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Kenapa? Kenapa bisa Tuhannya Kreseng ada di dalam lubang hidung? Berkumpul Mainan bersama sama upil, ingus. Apalagi kalau ingus yang sudah warna hijau. Ih, waktu kamu bersin ditahan. Bukan begitu cara melihatnya. Oh, jadi cara melihatnya bagaimana? Coba kuartikan. Aku bukan mengartikan, aku melihatnya di dalam Kejadian pertama itu dia bahasanya bilang manusia itu dibentuk dari dari tanah, Kamu dihembuskan baca baik-baik. Dan Iya. roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Ngapain Tuhan kamu bersembunyi di dalam lubang hidung? Pemahaman rohnya enggak kayak gitu, pemahaman. Sekarang begini, itu yang dibaca tadi itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Iya, itu bahasa Indonesia. Cuma pemahaman roh. Kita kau artikan sama saya bahasa Indonesianya bertuliskan roh Allah masih berada di dalam lubang hidungku. Coba kok Ya jelas lah, dia bilang itu kan Kejadian pertama itu kan apa manusia itu saya hanya bertanya, kenapa roh Allah berada di dalam lubang hidung? Iya karena dia pencipta. Memang dia hanya menciptakan lubang hidung, Upil? Enggak begitu, maksudnya selagi ada nafasnya dia berarti masih hidup. Disitulah Nah, terus alatnya. selama nafasku masih ada dan roh Allah berada di dalam Hah? Dalam hidungnya bernapas maksud.
Bukan Allahnya yang di dalam hidung begitu. Itu penciptaan roh itu adalah Kamu baca baik-baik. Roh siapa yang ada di dalam hidup? Ayub 27 nomor 3, roh siapa? Iya, kamu tuh salah melihat cara menghidupkan Roh, perasaan saya, itu salah lagi. Dedi, coba. Dedi, roh siapa yang berada di dalam lubang hidung? Hah? Roh Allah. Ya udah, ngapain Tuhan kamu ada di dalam lubang hidung? Roh itu kehidupan, roh itu kehidupan. Saya bertanya, ngapain ada Tuhan kamu di dalam lubang hidung? Sekarang saya tanya, Tuhan kamu roh atau tidak? Tuhan secara anu tidak ada di situ Allahnya, cuma rohnya aja yang ada. Yang kau baca tadi, yang kau lihat itu roh siapa? Di situ tertulis roh siapa? Ayub itu mengenal Allah itu sebagai kehidupan, nah, sedangkan hidupnya hanya hembusan napas. Begini. Tuhan kamu roh tidak? Hah? Tuhan itu roh. Ya, Tuhan kamu roh tidak? Tuhan itu pencipta. Tuhan kamu roh tidak? Tuhan itu pencipta. Saya tidak tanya sifatnya menciptakan. Yang saya tanya, Tuhan kamu roh tidak? Allah itu roh tidak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat yang pasti. Oke, kejadian 1 nomor 1. Nomor 2. Coba baca, kejadian 1 nomor 2. Ini ya. Baca aja ya. Ya, baca aja, nggak usah ditunjukkan. Ya. Nomor 2. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi Allah kau roh atau tidak? Allah kau roh atau tidak? Iya. Oh, jadi yang di Ayub 27 nomor 3, roh siapa yang ada di dalam lubang hidung? Allah lah, ya roh Allah lah. Ngapain Tuhan kau di dalam lubang hidung bersama Upin? Kamu itu masa Saya tanya. bukan begitu cara menghidupi firman itu. Sang pencipta itu satu terus masuk di dalam hidungmu begitu, enggak begitu. Masa jadi kalau Tuhan ketika menciptakan pantat ada di dalam pantat? ya enggak lah. Ya kamu sendiri yang jawab tadi. Hidung, Dedi, dia menciptakan hidung, jadi rohnya ada di dalam hidung. Dia menciptakan mulut, gigi, rohnya ada di dalam. Menciptakan mata, rohnya di dalam mata. Ketika dia menciptakan untuk buang air kecil, buang air kecil. Hah? Rohnya itu berkuasa. Kuasanya itu menciptakan gitu loh bahasanya. Aduh. Bilang katanya karena dia menciptakan hidung, jadi dia berada di dalam lubang hidung. Jadi ketika dia menciptakan lubang untuk mengeluarkan kotoran seperti tai dengan kencing, dia berada di dalam situ. Bukan begitu. Harusnya ini. Kamu maunya begini kan, maksudnya orang meludah ini roh Allah juga yang ada di dalam ludah ini kan begitu, kan? Gitu kan maksudnya kan? Ayub nomor 3 sudah menjelaskan bahwa roh Tuhan kamu berada di dalam. Ya, terserah kamu lah, yang penting kamu bahagia. Apalagi. Ya, itu kebahagiaanmu. Cara berpikirmu kan boleh, ya terserah lah. Kan bebas. Terus. Lanjut dulu, lanjut dulu. Apalagi. Cara berpikir apalagi? Bagaimana, Cak? Pasti baru tahu kan ayat itu? Enggak, aku sudah tahu kok. Udah tahu. Tapi kok Iyalah. kaget? Enggak, aku enggak kaget. Sudah aku bilang. Bunda. Bagaimana aku kaget, Cak? Bunda, kemana? Kalau aku tutup hidungku, aku enggak bernapas, hilang rohnya, ya matilah aku. Nanti dibilang aku mati, dibilangnya sudah kembali ke surga. Begitu, Cak. Jadi Nah, Bunda gimana? Nora kok hilang? Ya Bunda turun. Assalamualaikum. Led. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Jadi dia baru tahu kalau ada Allah di dalam lubang hidungnya. Iya. Coba kamu tutup hidungmu, enggak bernapas kamu, mati kamu. Kalau setan di hidung, di bulu hidung. Ngomong-ngomong, ngapain dia mainan sama Upil? Ngapain itu? Bukan masalah. Kamu masa merendahkan Main Tuhan sama kamu? Upil.
Masa Tuhanmu kamu bilang main sama Upil itu ya merendahkan Tuhanmu lah Makanya ke atas. Tuhan yang Maha Kuasa itu jangan dikecil-kecilin sampai sekecil upil itu di dalam bisa masuk dalam hidung itu Tuhan. Ya. Ya. Terus apa lagi? Kita lanjut. Sekarang kita lanjut kayak tadi. Iya. Iya, apa lagi? Tadi katanya Yesus itu Tuhan, betul tidak? Ya. Nah, terus yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Yang mati di kayu salib itu Itu Tuhan apa? secara fisik manusia, secara kepercayaan itu Tuhan, secara Berarti Tuhanmu mati. Berarti Tuhanmu mati. Katanya aku kan nggak melihat pada kejadian pada waktu aku percayanya bilang mati, Iya, habis itu bangkit dia 3 hari. Tapi ini kan katanya mau pakai logika. Katanya Tuhanmu itu turun jadi manusia. Lalu pada saat turun Iya. dia mati. Dia mati di kayu salib. Pertanyaannya, pada saat dia mati di kayu salib itu yang mati manusia apa Tuhan? Secara melihatnya kejadiannya sih manusianya apa Tuhanku ini mati, bilang aduh kenapa mati gitu kan, mau gitu kan? Gitu kan ya. Enggak, ini jawab dulu pertanyaannya. Tuhan mati apa manusia? Ya. Itu aku bilang Tuhanku mati gitu kan, mau gitu kan? Ya mati dia. Aduh Enggak, mati kami jawab kuburkan. aja. Tuhan mati apa manusia? Mati. Jadi Tuhan yang mati. Iya. Tuhannya mati. Tuhannya mati. Terus. Terus pada saat dia mati itu siapa yang jaga alam semesta? Siapa yang nyalain lampu? Siapa yang nyalain matahari? Siapa yang bikin bumi tetap berputar pada porosnya, matahari berputar pada porosnya, bumi berputar mengelilingi berotasi, berevolusi, itu siapa yang ngatur semuanya itu pada saat dia mati itu? Ini kan satu kitab untuk kejadian seluruh dunia kejadiannya kan. Kalau masalah alam semesta itu kamu baca Alkitabnya. Kejadian pertama itu ya kan. Sekarang kita jadi Tuhan ini tidak menciptakan alam semesta. Tuhanku sudah menciptakannya. Cuma dia kan ini mengajar sebagai guru. Makanya kan Yesus itu banyak sebutannya pada di dalam Alkitab. Yesus itu banyak sebutannya. Ada yang bilang dia. Hah? Halo. Pisahkan alam semesta dengan dunia. Loh, Adam dan Hawa pertama itu di Taman Eden tuh punya hak bebas loh, free will loh, kehendak bebas juga. Free will ya kan sama aja. Apa hak bebas apa? Begini Bang Dedi, sekarang pertanyaannya, jangan lari ke Adam dan Hawa dulu. Pertanyaannya, cara melihat Yesus ini dia turun untuk mati di kayu salib untuk tebus dosanya Adam dan Hawa. Lalu pada saat dia mati di kayu salib itu manusia yang mati apa Tuhan yang mati? Kau sudah jawab Tuhan yang mati. Betul. Karena Yesus dikasih gelar Tuhan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pada saat Yesus mati harusnya ya Tuhan itu memberikan hidup. Harusnya. Itu hakikat Tuhan, Maha Kuasa, Maha Hidup, tidak pernah takluk dengan maut. Itu harusnya Tuhan. Dalam Bible pun bilang, Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Pertanyaannya, ketika Yesus mati di kayu salib 3 hari sebelum dia bangkit dan naik ke surga, siapa yang menghidupkan bumi? Siapa yang ngatur bumi? Siapa yang ngatur alam semesta? Ayo. Loh, ya kehendak bebas lah. Pertama itu sudah diciptakan, habis itu ya sudah siklusnya sudah dijaga sama Tuhan lah. Apa sih? Cuma kita ini. Kalau kau jawab kehendak bebas, itu kayu punya kehendak. Mana ada kehendaknya apa kayu itu punya kehendak apa lo? Kehendak bebas apa yang kehendak bebas? Yang mati di dunia juga punya kehendak bebas untuk tetap hidup gitu. Enggak, kita ini kan beragama untuk menjaga siklus saja sebenarnya ya kan. Apa yang dijaga dalam beragama? Ya cara
memimpin dunia, Cara mati dunia, menikmati dunia. ya kan? Cara menikmati Iyalah. dunia. Oh, jadi kau pimpin dunia itu apa yang kau pimpin dari dunia itu? Hah? Manusia itu kan bebas. Mau saling apakah bebas dia. Cuma kan Tuhan datang untuk sebagai pemimpin kan. Makanya Tuhan juga datang sebagai penciptaan kan. Sebagai Makanya Tuhan juga datang sebagai pencipta. Sabar. Tuhan Kalau ini datang Yesus sebagai itu ya terserah. Yesus itu terserah dia bilang dia mau nebus dosa kah apakah. Itu terserah dia. Cuma jadi kepercayaanku itu Yesus itu datang untuk jadi pemimpin. siapa yang datang jadi pemimpin manusia? Apa? Oh. Apa? Putus-putus suaramu nah. Cak. Sekarang gini, Apa, Cak? Yesus itu Tuhan. Betul tidak? Iya. Coba jangan. Dia ini kan mati, betul tidak? Iya. Pada saat dia mati nggak ada yang ngatur alam semesta, betul tidak? Itu kan kepercayaanmu, Cak. Kalau kepercayaan kami itu bukan begitu. Yesus itu sebagai Kayak jalan gimana? media. Kalau menurut saya, Kalau kalau masalah memang- kehidupan yang lain tuh sabar, tahan. Jadi kalau misalnya Yesus itu Tuhan, berarti pada saat dia mati, berarti tidak ada yang ngatur alam semesta. Itu kau bilang kepercayaan. Itu kan Lalu percayaanmu, kepercayaan gimana? Halo, kepercayaan Kristen itu bukan begitu. Kalau kepercayaan sebelum Yesus datang itu sudah ada kehidupan. Nah, Yesus ini datang sebagai apa sih? Ngapain dia? Kan kita berpikir begitu. Adakah kata-kata Sabar. Kehidupan itu dari mana? Sebelum Yesus datang sudah ada kehidupan. Lalu kehidupan itu dari mana? Kalau bukan dari Yesus itu dari mana? Nah, Yesus sebelum datang itu sudah ada kepercayaan. Namanya itu apa ya? Kalau menurut Alkitab itu sebelum jadi rupa, mengambil rupa itu Allah namanya. Itu kepercayaan leluhurnya mereka. Nah, tetap ada kehidupan. Terus kau lihat nggak Allah itu? Atau pernah Yang mana dilihat? kau lihat? Hah? Nggak tahu, aku nggak pernah lihat Allah itu. Aku tidak pernah lihat. Gitu. Itu kan pemahamanmu. Kalau Yesus Tuhan sedangkan Allah yang kita sembah aja nggak hadir aja, tetap rezeki ada apa segala macam kok secara fisik dia kan. Tapi kita kepercaya bahwa semua yang datang itu datangnya dari Sang Pencipta itu yang kita kenal namanya itu Allah. Itu aja kok repot. Cara pandangmu beda, Cak. Apalagi, Cak? Halo. 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 Hah? Putus-putus, Cak. Yang kau sembah itu ada tujuh apa kau? Hah? Kenapa? Ngelek ya? Iya, ngelek. Kenapa? Ngelek. Kenapa? Yang kau sembah itu ada fisiknya. Halo. Ya ada hidupnya lah. Dia datang sebagai manusia dapat kebagian hidup lah. Kayak apa sih? Ya, Halo. berarti sebelum dia datang sebagai manusia dia jadi apa? Dia nggak hidup gitu. Nah, jadi pertanyaan yang bagus itu. Dia bilang itu dia punya rumah namanya surga yang dipercaya sama orang, tapi bukan di dalam dunia ini. Makanya surga ditanya sama orang-orang yang di dalam Alkitab itu, di manakah surga itu? Yesus menjawab, di sanakah di sini Kia? Nggak ada yang tahu, hanya dia aja yang tahu begitu. Gimana Yesus jawab kalau di surga itu cuma dia yang tahu? Coba kasih ayatnya dulu. Loh, dia bilang aku menyediakan rumah banyak bagimu. Nah, orang kan tanya di mana itu? Nggak ada kelihatan kan? Makanya dibilang kamu orang gila, kamu kerasukan setan kah Yesus ini? Roh apa yang ada padamu? Kan Jadi Tuhan dikata kerasukan setan gitu. Loh, banyak sebutan Yesus itu ahli sihir,
dia guru, dia nabi, dia putra Allah. Pokoknya banyak sebutannya Yesus di dalam Alkitab itu. Ya, jadi dia dikata kerasukan setan, padahal dia kan harusnya Tuhan. Kok bisa kerasukan setan? Lah ini kan pandangan manusia di hadapannya. Ini bingung, ini orang cerita apa ya kan? Oh begitu, Cak. Pandangan Nah, manusia. ya, makanya bingung. Kan bingung. Nggak ada sesuatu yang dilihat dibilang begitu. Tapi kan ini kepercayaan, Cak. Daripada yang ngomong dibilang aku saksi dusta, dia ngomong nggak ada kan gitu. Saksi Begitu. dusta. Tadi udah Enggak, terbukti dia. ya kan, Bu, kalau saksi itu tanpa melihat pun pengetahuan itu bisa dijadikan saksi. Ilmu Iya. pengetahuan, nah, itu bisa dijadikan orang yang berilmu itu bisa jadi Nggak, saksi. nggak, nggak, Ah, nggak contoh, ada itu, Cak. Kamu menghilangkan dari kata yang di atas, orang harus ada kok. oke. Kamu, Sekarang kutanya buat kau. Kau permasalahannya ini di kata bersaksi, ya kan? hmm, But it's not problem. If you wanna use kata asyhadu, no problem. If you didn't want to use it, no problem. Jadi di sini tuh kita mau pakai kata asyhadu tidak masalah. Selama kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diucapkan, itulah namanya syahadat. Syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghambaan itu kita menggunakan kata asyhadu di depannya sebagai persaksian dari diri kita. Kalau misalnya syahadat, kalimat syahadat itu cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa permasalahannya? Permasalahan kata bersaksi. bukan begitu. Pengetahuan itu bisa orang berilmu itu bisa jadi saksi di hakim ketika dia membawa, kayak contohnya kayak gini. Contohnya, ketika ada satu perkara yang kemudian itu berhubungan dengan sains, terus dibawakan saksi ahli. Saksi ahli ini orang yang tidak pernah melihat perkara tersebut. Tapi mereka dengan ilmu pengetahuan yang dipunya, oh iya, jadi kalau misalnya terjadinya pertemuan antara sel ovum dengan sel telur itu bisa ada yang namanya pembuahan. Itu namanya saksi ahli. Di situ mereka bersaksi tanpa melihat bahwa orang ini melakukan ataukah tidak. Begitu. Tapi kalau misalnya kemudian kau bilang bahwa orang yang bersaksi itu memang wajib kalau perkaranya lain. Contohnya, perkara perzinahan. Kau tuduh orang itu, oh orang itu berzina. Orang itu dia melakukan maksiat. Di mana saksinya? Nah, itulah yang wajib dihadirkan saksinya ketika kau tuduh. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan yang namanya pengetahuan, itu bisa dihadirkan saksi ahli. Sampai sini paham? Iya, tapi di dalam Kristen itu nggak begitu cara memandang, nggak percaya kan? Itu di seluruh dunia, bukan hanya di dalam Islam atau Kristen, di seluruh dunia. Enggak, iya, enggak. Saksi ahli dalam Kristen. Sekarang permasalahannya, ketika kau menuhankan Yesus, sekarang gini permasalahannya, ketika kau menuhankan Kamu Yesus, jangan potong. Aku mau kembali ke, Yesus yang aku mau kembali aku mau kembali ke kata-katamu yang tadi. Kamu bersaksi. Kalau di pengadilan itu kan harus ada hakim itu kan. Bagaimana hakim mempercayai saksi? Nah, berarti hakim ini harus dia bersaksi. Ngomong itu boleh ya kan, tapi bagaimana hakim ini mengetahui benar atau tidaknya saksi ini? Dia harus apa? Kata-kata yang dikasih Yesus ke pengikutnya. Kamu harus menguji segala sesuatu. Nah, bagaimana kamu mengujinya? Harus melihat kan? Nah, itu urusannya dengan Tuhan. Nah, begitu. Halo.
Halo. Hah? Bentar saya balas. Ya. Oke. Lanjut ya tadi Ya. sampai mana? Tadi sampai Ahli saksi ahli. jadi ini teman-teman. Saksi itu kenapa sampai saya bilang salah secara logika kalau misalnya saksi itu harus melihat? Karena Tuh. tidak selalu harus melihat. Yang wajib itu mengetahui dan yakin, bukan melihat fisik. Itu kewajiban seorang saksi. Contoh paling sederhana. Kamu percaya ayahmu benar. Contoh paling sederhana kayak gini. Kamu percaya ayahmu adalah ayahmu. Ya. Apakah kamu melihat pembuatan kamu pada saat itu? Ayah itu sebagai orang tua, sekandung bisa, enggak juga bisa. Itu angkatan itu atau derajat atau pangkat lah, apalah bahasa kedudukan lah. Ayah kandung kamu yang melahirkan, yang menitipkan itu zat ke dalam, jangan disebutkan lagi lah di sinilah, ke dalam rahim ibumu, kemudian jadilah kamu. Apakah kau itu bersaksi melihat kejadian pada saat itu? Bahwa inilah proses kejadiannya, gini caranya. Oh jadi ayah itu bikinnya pakai gaya ini, bikin aku tuh pakai gaya ini, pakai gaya. Kau lihat dia itu prosesnya. Kau berani bersaksi tidak kalau itu ayah? Iya, karena diajari juga kita harus begitu juga kan. Jadi ya enggak ada gerakan tambahan ya. Diajari, tapi lihat nggak prosesnya kau? Kita diajari. Nanti ada namanya mimpi basah juga, tetap diajari itu ilmu dari Tuhan itu. Ya sama aja, nggak ada gerakan tambahan. Kalau bikin itu. Ya kalau itu dibutuhkan untuk apa? Untuk hukum ya bisa jadi contohkan. Jadi saksi itu seharusnya selamanya harus lihat atau nggak harus lihat? Harus melihat. Nah, kau lihat nggak proses? Itu bisa loh, gerakannya nggak ada gerakan tambahan, harus begitu aja. Kau saksikan itu tidak itu prosesnya. Loh, ya itu kan harus bapaknya sendiri yang aku nggak bisa. Jadi bagaimana dia mengujinya? Kau lihat nggak prosesnya? Secara aku percaya gerakannya nggak ada gerakan tambahan. Kalau masalah itu halo. Sekarang aku tanya, kau bisa bersaksi nggak kalau itu ayahmu? Iya bersaksi lah. 2-3 orang kan. Tahu kalau itu ayahmu? Hah? Kau lihat prosesnya ini. Dari mana kau tahu kalau itu ayahmu? Ya dari kakakku lah. Gimana sih legalitas itu ada, Cok? Legalitas itu ada. Nah, yang kasih legalitas itu negara. Dari mana kau tahu kalau itu adalah ayah kandungmu? Hah? Dari mamaku, dari wahyu dari Tuhan, dari penglihatan Tuhan. Oh, dari penglihatan. Dari mana kau tahu itu ayahmu? Jawab dulu. Yang jujur. Dari kakak. Bernegara gitu. Bernegara, Cak. Kamu itu dari mana kamu ngaku? Kau berani bersaksi nggak kalau itu ayah kandungmu? Ya berani lah, orang dari kakak kok tulisannya bapaknya. Martin bilang anak satu gitu kan ada. Kamu kayak tolol-tolol juga. Kau melihat tidak? Hah? Lo melihat lah. Ya gimana sih, Cak? Kamu Tanya. Paham aku. Kau kan tidak lihat itu prosesnya pembuatan kamu itu oleh mama sama papamu. Kau kan nggak lihat. Gimana
tahu itu ayah kandungmu. Loh, dari kakak, kartu Bang keluarga. Dedi, bukan Bang Dedi. Bang, kalau saksi itu harus melihat. Tapi Bang Dedi bersaksi ini ayahnya, ini mamanya. Yang dimaksud Cak, bagaimana Bang Dedi bisa bersaksi? Sementara Bang Dedi ini nggak ngelihat proses tanya Bang Dedi gitu loh. Maksudnya Cak, begitu kan Cak? Gitu loh Bang Dedi. Gampang kok. Gampang kok dibikin susah. Itulah Bang Dedi itu lagi berlaku menjadi saksi ahli. Makanya Bang Dedi, saksi itu bukan cuman kita harus melihat dengan mata kepala kita, tapi tentang ini akal yang namanya pengetahuan itu namanya saksi ahli. Bang Dedi tahu dari mana? Dari mana Bang Dedi tahu bahwa itu ayah kandung saya? Iya, karena muka saya mirip dengan ayah kandung saya. Karena ayah kandung saya itu nikah sama ibu saya, tapi nggak pernah lihat itu proses nikahnya. Nggak pernah lihat itu proses pembuatan Bang Dedi pada saat itu. Ayahnya pakai gaya apa, ibunya pakai gaya apa, kan nggak lihat. Cuman Bang Dedi tahu karena ciri-ciri fisiknya Bang Dedi itu sama dengan ayahnya Bang Dedi. Karakternya Bang Dedi itu sama dengan sedikit mirip dengan karakter ayahnya Bang Dedi. Makanya Bang Dedi bisa tahu, oh iya saya yakin bahwa ini adalah ayah kandung saya. Ya, Tanpa harus melakukan yang namanya betul, tes untuk memastikan, maka kita bisa melihat ciri-ciri fisik. Nah, itu ciri-ciri fisik itu dilihat dari apa? Bukan dilihat dari oh itu apa namanya? Itu proses bukan dilihat dari proses pembuatannya kita, tapi dilihat dari pengetahuan kita, bisa mengenali, kita dibekali akal dan pikiran oleh Tuhan. Nah, di sini pengetahuan kita bisa mengenali, oh iya, jadi wajahnya itu bulat, wajahnya itu panjang. Saya mempunyai wajah yang panjang, saya mempunyai wajah yang oval. Oh iya, seperti ayah saya. Hidung saya mancung. Oh iya, seperti ayah saya. Mata saya gede nih. Oh iya, ini bentuk mata saya kayak ayah saya. Itu apa yang berbicara? Itu pengetahuan Bang Dedi yang berbicara. Pengetahuan itulah namanya saksi ahli. Saksi ahli itu didasarkan pengetahuan, bukan didasarkan penglihatan. Maka kenapa sampai saya bisa bersaksi bahwa Allah saya adalah Tuhan semesta alam? Karena pengetahuan saya. Kenapa Bang Dedi saya bisa yakin? Biar saya kasih pencerahan ke Bang Dedi sedikit. Allah saya Maha Pencipta. Maha Pencipta tidak mungkin diciptakan. Yang namanya Maha Pencipta itu tidak mungkin diciptakan. Yesus kenyataannya, Yesus katanya pencipta, tapi Yesus di dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah ciptaan. Masa Maha Pencipta jadi ciptaan? Terus gimana ceritanya Maha Pencipta itu dia menciptakan dirinya sendiri? Padahal macam pencipta itu harusnya dia menciptakan sesuatu yang lain. Masa menciptakan diri sendiri, lalu sebelum jadi dirinya sendiri itu siapa yang menciptakan dia? Siapa yang memvalidasi bahwa dia itu adalah diri yang diciptakan? Bagaimana caranya dia menciptakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Dia harus menciptakan sesuatu yang berbeda daripada dirinya. Nih, botol ya, diciptakan oleh manusia. Apakah botol itu manusia? Kan bukan. Terus, yang kedua, Tuhan saya itu memberikan kehidupan kepada saya. Tuhan saya memberikan kehidupan kepada saya. Tidak mungkin yang Maha Pemberi hidup itu dia bisa mati. Tidak mungkin bisa mati. Kenyataannya, Yesus turun ke bumi, mati di kayu salib. Mati dia. Katanya Tuhan tidak takluk oleh maut di dalam perjanjian lama. Tiba-tiba Yesus datang, dikata sama Paulus, mati secara terkutuk. Tuhan yang mulia itu tidak mungkin jadi terkutuk. Itu sifat, makanya di dalam Islam itu ada yang namanya sifat mustahil Tuhan. Kenapa mustahil? Karena sesuatu yang berbeda itu tidak mungkin menjadi satu dalam waktu yang bersamaan. Bang Dedi gini, yang maha hidup itu memberikan hidup, tidak mungkin yang maha hidup itu bisa mati. Makanya saya tanya, Bang Dedi, pada saat Yesus itu mati,
Pada saat Yesus turun ke bumi, mati di kayu salib, lalu siapa yang ngatur alam semesta? Siapa yang ngatur agar bumi ini dia berputar pada porosnya? Siapa yang ngatur agar bumi ini dia bisa berevolusi? Siapa yang ngatur agar dia nggak bertabrakan dengan Pluto, dia nggak bertabrakan dengan Mars, dia nggak bertabrakan dengan planet-planet lainnya? Ternyata ada yang maha mengatur. Ada yang maha hidup yang nggak pernah mati. Yang ngatur nih, yang selalu sibuk nih dengan permintaan hamba-hambanya. Yang nggak pernah capek, nggak pernah merasakan letih. Tapi kenyataannya Yesus, dia mati 3 hari. Yang namanya mati itu bukan tidak takluk pada maut, tapi dia takluk pada maut. Biar gimana pun Yesus pernah masuk di dalam kerajaan maut selama 3 hari. Gimana ceritanya bisa bilang tidak takluk sedangkan dia masuk dalam kerajaan maut? Terus selanjutnya, yang maha kuasa tidak mungkin menjadi lemah. Kenyataannya, Yesus, dia katanya maha kuasa. Dengan kekuasaannya dia bisa berubah jadi apapun. Sekarang pertanyaannya, ketika kau membatasi dia menjadi manusia, lalu saking maha kuasanya dia bisa dibunuh gitu. Padahal yang maha kuasa tidak mungkin menjadi lemah, Bang Dedi. Tidak mungkin maha kuasa itu bisa dibunuh sama tentara Romawi. Tidak mungkin yang maha kuasa itu bisa dikuasai sama ciptaannya. Tidak mungkin yang maha kuasa itu bisa dihianati sama muridnya. Masalahnya, yang maha kuasa itu tidak perlu punya murid. Tidak perlu. Tapi kenyataan Yesus juga punya murid. Dihianati lagi sama muridnya. Yang maha hidup, kok bisa mati? Kalau disematkan kata maha, maka tidak akan pernah bisa melawan kata maha itu. Bismillah. Jadi Bang Dedi, sebenarnya Bang Dedi itu harus lebih menggunakan akal yang dibekali sama Tuhan. Bang Dedi gini, di dalam kita nih Islam ya, saya sudah 3 tahun berdiskusi dengan Kristen. Dari 2023 saya tuh mulai berdiskusi dengan Kristen. Selalu saja ada narasi-narasi yang kemudian dari Kristen, Oten tuh selalu bilang bahwa jangan gunakan akal kalian untuk menelaah sesuatu. Jangan gunakan akal dalam menelaah Tuhan. Karena akal kalian tuh nggak sampai. Kalau misalnya kalian mau cari tahu tentang Tuhan dengan akal kalian tuh nggak bakalan sampai. Lalu pertanyaannya, apa gunanya Tuhan menciptakan akal kita kalau nggak mau dipakai? Apa gunanya Tuhan taruh ini akal di kepala kalau dimatikan? Itu pertanyaannya. Simple aja sih, tapi itu kemudian yang bikin seseorang, ada beberapa orang yang kemudian mualaf pertanyaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, karena ternyata Allah itu mengakalnya. Halo. Iya Bang Dedi. Iya, pakai hati, mana pakai akal. Kenal Tuhan itu pakai akal. Jadi Bang Dedi mau kenal Tuhan pakai hati apa pakai akal? Pakai akal dong. Nah, pakai akal. Jangan pakai hati. Karena iman Kalau kalau hati, nggak dikasih konfirmasi itu bakalan tersesat. Kalau itu namanya iman doang. Sekarang pertanyaannya Bang Dedi. Ketika Bang Dedi merasa bahwa Yesus itu Tuhan, lalu Bang Dedi lihat di dalam fakta sejarahnya bahwa Yesus itu mengalami kematian, padahal Tuhan itulah yang memberi hidup kepada hamba-hambanya. Bang Dedi merasa aneh tidak? nggak aneh sih, biasa aja. Nggak ada yang aneh. Ya mau di skenario-nya begitu ya begitu aja. Cuma aku sih cari jalan keselamatan dan itu aja sih, selamat aja sih. Walaupun ya, iya. Kata Yesus, Dosa-dosa banyak. kata Yesus, kalau misalnya mengikuti Yesus itu bakalan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Bang Dedi tahu ayat itu enggak? Apa?
kalau mengikuti Yesus itu bakalan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Bang Dedi tahu nggak ayat itu? Ada tahu, makanya aku percaya aja, makanya aku ikut Yesus aja lah. Siapa tahu kekal ya kan. Kalau mengikuti Yesus, maka memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus tambahkan lagi di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai. Pertanyaannya, ketika Yesus bilang bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah, Tuhan yang benar itu adalah Allah, kenapa Yesus yang dijadikan Tuhan sama Bang Dedi? Iya, karena Yesus itu manusia. Cuma ada Allahnya gitu loh. Jadi kita itu bagaimana sih kita ini membatalkan Yesus ini, gelar kita ini kita mau jadikan apa dia? Manusia ada Allah, sedangkan Yesus itu sendiri bilang Allah itu satu-satunya yang benar. Ya memang kita harus mempercaya Allah. Cuma dia bagaimana Yesus ini membawa Allah ke hadapan kita, bagaimana dia? Nah gitu. Nah kita kan tidak melihat Allah itu kan sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Allah karena dia pernah menyatakan dirinya tidak susah apa di Ayub itu di kejadian berapa ke apa itu tidak bisa dilihat kan. Jadi ya saya percaya yang sosoknya ya hanya di Yesus saja sih sebagai jalan kebenaran dan hidup gitu aja. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Oke, saya ambil ayat ini ya. Sekarang Bang Dedi, jalan kebenaran dan hidup itu pasti punya tujuan dong ya. Tujuannya itu hidup. Betul tidak? Iya. Oke. Sekarang gini, apakah ini kita ambil contoh jalan ya. Di Jakarta itu ada jalan, ada satu wahana yang kemudian bisa dipakai pokoknya untuk tempat menyenangkan lah. Bisa dipakai untuk holiday lah ke situ lah. Contohnya itu kayak Monas. Pertanyaannya, apakah jalan menuju Monas itu sendiri? Iyalah, nggak dia itu kasihnya itu. Iyalah. Itu namanya kasih, diciptakan dulu baru diberikan. Akhirnya kamu mencari yang kamu bilang jalan Monas itu. Bang Dedi ini Monas. Itu namanya kasih. Kasih itu berhubungan dengan penciptaan. Ini Monas nih, Monas nih dia tuh tinggi tuh ya. Iya. No, ganti aku ya, yang tinggi-tinggi dikit. Ini Monas, ini kan dia tinggi nih ya. Ini jalan nih menuju Monas. Pertanyaannya, apakah jalan menuju Monas ini Monas ini sendiri? Iyalah, Monas itu sendiri lah. Harus ada wujudnya, harus ada bentuknya. Nah, dicari tuh. Ini. Sekarang gini Bang Dedi. Bang Dedi bilang ini jalan menuju Monas. Ini kan masih lurus nih Bang Dedi ya. Jalan menuju Monas itu. Sekarang kalau ku belokkan ini jalannya. Ini apakah itu dia masih tetap Monas? Ya berubah lah konteksnya jalan penyesatan lah itu. Kita kan tetap harus menuju Monasnya. Kalau kita nggak dapat Monas kan nggak makanya harus ada gambarannya, harus ada kasihnya duluan, ada bayangan dulu, ada penglihatan dulu, harus ada akal dulu, baru kita jalani supaya kita benar gitu loh. Sekarang Bang Dedi, itu namanya jalan Monas aja itu udah beda Bang Dedi. Jalan itu aspal, Monas itu bangunan. Bang Dedi, kok bisa sama? Ya sama aja kayak Alkitab itu. Halo Cak, ya sudah Cak ya, makasih Cak. Cak, aku mau pamit dulu, mau makan dulu, lapar mau minum. Aku mau OTW Cari. Bang Dedi. Kabar Bang Dedi sebelum OTW. Sebelum OTW Bang Dedi. Saya mau kasih sedikit saja buat Bang Dedi. Sebelum Bang Dedi OTW makan, karena Bang Dedi udah nggak sanggup untuk jawab pertanyaan itu. Nggak sanggup lapar Cak, bukan dunia Cak. Nanti Tuhan suruh. Tuhan yang nggak kelihatan itu marah nanti Cak. Disuruh lapar aku di mau. Sabar. Ini saya masih sedikit kemudian. Mudah-mudahan sedikit kata-kata dari ini Bang Dedi kemudian mau berpikir gitu ya. Di dalam Al-Quran itu Allah bilang ia
ada tadabbur. Allah bilang yatafakkarun. Tadabbur ada takhilun. Yang pertama menggunakan akal, takhilun. Terus berpikir, yatafakkarun. Tadabbur merenung. Sekarang Bang Dedi, Allah mengucapkan Allah bilang kata-kata itu. Jazakallah khair. Allah bilang kata itu berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Bang Dedi. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada 120 ayat yang kemudian Allah haruskan kita pakai akal itu. Ada 120 ayat yang kemudian Allah itu pakai. Di dalam Islam, Islam tidak pernah mematikan akal. Islam justru mengharuskan kita untuk mengaktifkan akal. Allah bilang gini, lihatlah tanda-tanda kebesaran Tuhanmu itu dari dalam dirimu sendiri. Lihat tanda-tanda kebesaran Allah, jangan lihat ke penciptaan alam semesta. Jangan lihat dulu ke penciptaan alam semesta. Jangan lihat dulu alam semesta sampai tidak sedikit pun Allah tantang. Di dalam surah Al-Mulk itu Allah tantang. Lihat itu ke langit. Lihat itu ke langit. Lihat dan lihat lagi apakah ada sedikit saja cacat dalam penciptaanku. Lihat itu Allah tantang itu berulang kali. Jadi gini Bang Dedi, Allah sebelum lihat ke langit, lihat dulu itu ke dalam diri. Di dalam diri manusia, yang pertama Bang Dedi, ada nafas. Ada nafas Bang Dedi. Bang Dedi setiap hari menghirup udara. Bang Dedi setiap hari dikasih hidup sama Allah. Allah atur itu. Allah itu Al-Hayyum wal Qayyum. Allah atur itu segala sesuatu. Bang Dedi, nafas yang Bang Dedi pakai itu tidak bisa dilihat sama Bang Dedi. Nafas itu diciptakan oleh Allah. Bang Dedi kemudian akal. Akal Bang Dedi ini dikasih untuk Allah, dikasih oleh Allah untuk berpikir. Bang Dedi berpikir. Bahkan Bang Dedi tidak bisa lihat ini. Walaupun otaknya kemudian dihancur-hancurkan, dipulih di apa? Kalau orang Ambon bilang ditalam burangkan itu di atas aspal atau di atas apapun, di atas wadah. Tapi akal pun nggak bakalan kelihatan. Sekalipun kepala yang dibuka, otak pun dihancurkan, itu tidak akan pernah kelihatan akalnya. Pertanyaannya ke Bang Dedi, apakah Tuhan yang Maha Pencipta, yang kemudian menciptakan akal dan nafas yang tidak bisa kita lihat, apakah wajar disiksa? Apakah wajar diperlihatkan segala macam dengan telanjang di depan makhluk, di depan bangsa Romawi pada saat itu, dihina, diludahi, ditendang. Bahkan akal yang diciptakan saya tidak bisa kelihatan. Bahkan Ya sudah, Cak. Aku pamit ya, makasih Cak ya. Kayak mana Pak? semoga akalnya difungsikan oleh Allah. Kalau mau tanya-tanya, Caca ada, DM, Caca balas, insya Allah. Iya, yang penting udah kesehatan aja Cak ya. Sehat selalu Cak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bang Ya, Dedi. semakin berakal. Ya, semakin berakal ya. Makasih Cak. Ya, oke. Hmm. Aduh. Kita naikin Oten lagi deh. Kayaknya udah deh Beb, udah jam 4 di sini. Jam Oh, setengah 4. udahan. Oh, udah 3:30. Oke lah. Oh, Teman-teman, Kakak mau izin dulu. Aduh, mata gue sakit weh. kenapa sih, Beb? Mataku sakit. Mataku sakit. Ini apa namanya? HP. 6. Nanti gue mau ngirim video Apa? video penghujatan. Siapa yang penghujatan? Si biasa Raja Daud. Ntar lo denger deh, Cak. Menurut gue mah parah banget dah. Siapa sih? Nanti gue kirim Teman-teman. Ya udah nanti lanjut di WA ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar satu hal sederhana ya, bahwa iman itu bukan soal melihat dengan mata,
tapi memahami dengan akal dan hati. Kalau semua harus dilihat, maka Tuhan bukan lagi maha tinggi, tapi sekedar objek pandangan manusia. Islam itu mengajarkan kita untuk bersaksi dengan ilmu, berpikir dengan jujur, dan tunduk hanya kepada kebenaran. Ya, ya kita tutup dulu malam ini. Tutupnya harus pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakanlah kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang lurus. Allahu Akbar, salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.